Di suatu pagi, seorang wanita hendak berangkat untuk bekerja, namun tiba-tiba ada motor yang menyerempetnya hingga jatuh. Astagfirullah, kurang ajar banget sih itu motor. Bisa-bisanya loh dia nyerempet aku sampai jatuh kayak begini. Rasanya sakit banget lagi badanku. Untung aja nggak sampai berdarah ataupun luka-luka parah. Cuma lecet-lecet sedikit doang. Mbaknya nggak apa-apa, sini mbak saya bantuin. Iya mas, nggak apa-apa kok. Makasih loh udah mau bantuin. Syukurlah kalau mbaknya itu nggak apa-apa. Emang mbaknya itu kenapa? Kok bisa sampai jatuh kayak begitu toh? Ini loh mas, saya tuh tadi jalan mau berangkat kerja. Tiba-tiba diserempet sama motor. Gila, parah banget tuh motor. Terus motor yang nyerempet mbak pergi kemana? Ya kabur mas. Untung aja badan saya nggak berdarah ataupun luka-luka parah. Cuma lecet sedikit. Kurang ajar banget sih itu motor yang udah nyerempet mbaknya. Bisa-bisanya mbak-mbak secantik ini asal diserempet aja sampai jatuh. Untung aja nggak luka dan juga berdarah. Lah, kok masnya malah gombal sih? Saya tuh nggak gombal kok mbak. Cuma saya tuh ya pengen menghibur mbaknya aja. Oh ya, kenalin mbak, nama saya Rizky. Walah, iya mas, kenalin juga. Nama saya Anggi. Nama mbaknya bagus banget. Ngomong-ngomong mbaknya itu mau berangkat kerja kemana nih? Itu loh mas, perusahaan yang ada di depan sana. Wah, ternyata mbaknya ini pekerja kantoran toh. Pantesan aja, pakaiannya rapi dan juga cantik banget. Mas Rizky, cukup ya. Nggak usah berlebihan gitu. Nggak baik loh, baru kenal juga udah kebanyakan gombal. Dibilang saya itu nggak ngegombal loh mbak. Mbak, saya itu boleh minta nomor WA mbaknya nggak? Ini beneran, masnya berani minta nomor WA. Kita baru kenal loh mas. Kenapa nggak berani? Minta nomor WA doang kan? Kecuali kalau saya itu minta rumah atau uang mbak. Nah baru saya itu nggak berani. Ntar yang ada malah digaplok. Tuh, masnya lucu banget ya. Ya udah deh, karena masnya tadi udah bantuin saya dan juga udah ngehibur saya bakal kasih nih nomor WA saya buat masnya. Wih, makasih ya mbak. Ayo mbak, saya anterin mbak ke perusahaan tempat mbak kerja. Biar nanti nggak diserempet motor lagi. Mas, gak usah repot-repot. Takutnya nanti saya malah ngebuang-buang waktu masnya. Nggak dong mbak, tenang aja. Yuk saya anterin. Sesamanya di kantor, Wih, tadi abis dianterin sama siapa tuh? Pacar baru kah? Bukan, dia tuh cowok random gitu yang sempat bantuin aku ketika keserempet motor tadi. Hah? Kamu pagi-pagi udah keserempet motor? Ya ampun Anggi, kasihan banget deh. Ada yang luka-luka nggak badan kamu? Aman kok, nggak ada yang luka ataupun berdarah, cuma lecet dikit doang. Dan untung aja, tadi ada Mas Rizky yang udah mau bantuin dan juga udah mau menghibur aku. Widih, ceritanya sambil sumringah gitu. Jangan-jangan itu cinta pandangan pertama tuh. Ngawur. Ya enggak lah. Aku tuh cuma nggak nyangka aja gitu bisa ketemu dan kenalan sama cowok yang lucu. Ini ceritanya gara-gara dia bantuin kamu langsung ajak kenalan gitu. Jangan-jangan langsung tukeran WA juga. Enggak tukeran nomor WA sih, cuma dia tadi sempat minta nomor WA aku. Dan karena aku nggak enak, dia tuh udah ngebantu dan juga ngehibur aku ya. Aku kasih aja gitu. Aduh duduh, cerita kamu ini udah kayak cerita FTV aja sih. Tinggal dikasih judul tuh, menemukan cinta sejati selepas diserempet motor. Hahaha. Kamu nih apa-apaan sih? Udah, nggak usah dibahas lagi. Nggak usah dibahas lagi kok. Kamu kelihatannya kegirangan gitu kalau lagi bahas itu. Oh iya, kalau dipikir-pikir, kamu udah 3 tahun ini kan ngejomblo. Ya, kalau saran aku mah sikat aja. Kamu kira baju disikat-sikat? Dan please lah, jangan bahas-bahas masa jombloku yang udah 3 tahun itu. Nyesek tahu nggak dengernya. Udah ya, aku mau ke meja kerjaku dulu. sore harinya saat pulang kerja. Alhamdulillah, akhirnya hari ini aku bisa pulang lebih awal. Loh, Rizky, kamu ngapain di depan tempat kerja aku? Wah, sekarang udah aku kamu nih. Dan manggil pakai nama langsung. Padahal kita kenalan baru tadi pagi loh. Maaf ya, soalnya biasanya kalau aku udah kenalan sama orang, enaknya manggil aku kamu. Walah, jadi gitu ya. Ya udah deh, aku bakal ngikutin.
Kamu nih aneh banget sih. Tapi kamu tadi belum jawab pertanyaanku yang pertama loh. Kamu ngapain ada di depan tempat kerja aku? Nungguin kamu lah. Soalnya aku itu pengen ketemu lagi gitu sama kamu. Emangnya kamu mau ngapain ketemu sama aku lagi? Aku tuh pengen mastiin kalau kejadian di pagi itu bukan mimpi. Kamu tuh lucu banget ya ampun. Ada aja kelakuannya. Oh iya, kamu mau aku traktir nggak? Sebagai ucapan terima kasih aku, karena kan tadi kamu udah nolongin dan juga ngehibur aku. Wah, boleh-boleh. Kamu lagi pengen sesuatu nggak? Makanan atau minuman gitu? Jadi nanti aku bisa traktir kamu sesuai apa yang lagi kamu pengen sekarang. Nggak ada sih, cuman aku merasa agak lapar aja. Ya udah deh, berarti aku traktir makanan aja ya. Aku mah kalau ditraktir apa aja, gas. Sejak saat itu hubungan Anggi dan Rizky menjadi sangat dekat. Mereka akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Heh, Anggi, sini dulu. Ada yang mau ibu tanyain sama kamu. Ada apa toh, Bu? Aku tuh kan mau berangkat kerja. Sebentar aja toh, Nak. Kamu tuh kenapa toh sekarang kelihatan sering senyum-senyum sendiri gitu? Jangan-jangan kamu baru punya pacar ya? Iya nih, Bu. Akhirnya, Bu, setelah 3 tahun ngejomblo, aku bisa punya pacar lagi. Loh, kamu tuh gimana sih? Katanya udah ndak mau pacar-pacaran lagi. Mau yang langsung nikah gitu. Bu, kalau langsung nikah itu terlalu berat. Apalagi kan aku masih kepengen kerja. Iya juga sih. Tapi memangnya kamu sudah yakin sama pacar kamu itu sekarang? Itu pacar kamu memangnya mau serius atau enggak? Ya serius, Bu. Pacar aku tuh ya orangnya romantis, lucu, dan pastinya Bu bikin aku nyaman. Dia juga pas nembak aku bilang mau serius kok sama aku. Ya sudah, kalau pacar kamu itu mau serius, suruh main ke rumah, kenalin diri sama ibu dan juga bapak. Ya sabar lah Bu, orang aku sama dia juga belum lama pacarannya. Jadi ya nanti aja ya kalau waktunya udah tepat. Jangan lama-lama pacaran itu ndak baik. Yang penting harus ke rumah dulu. Kalau bisa langsung tunangan. Itu kalau kamu emang belum siap banget gitu buat nikah. Yang penting kan diikat dulu. Duh ya ampun, ibu nih kepikiran banget sih sampai situ. Iya deh, nanti aku bakal coba bicarain sama pacar aku. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat di jalan, selamat pagi, pacar aku yang paling cantik. Rizky, kamu udah stay aja di sini. Iya dong, aku kan nungguin kamu biar bisa nganterin kamu sampai ke depan tempat kerja. Kamu nih romantis banget sih. Aku jadi makin sayang deh. Udah pinter ngegombal juga ya kamu, kayak aku. Ya iyalah, biar kita itu setara. Gak cuma kamu doang yang jago ngegombal. Ya deh ya. Itu perut kamu bunyi kah? Kamu belum makan ya? Hehe, iya nih, soalnya dari beberapa hari yang lalu aku itu nggak megang uang, jadinya ya nggak bisa beli makanan. Kamu kasihan banget sih, kok nggak bilang sama aku? Ya udah nih, aku kasih uang buat kamu beli makan. Nggak usah, aku nanti bakal cari uang kok. Aku itu nggak mau dikasih uang sama kamu dan bikin kamu repot. Justru kalau kamu nggak ngambil uang dari aku, itu ngebuat aku khawatir dan bikin aku repot. Udah nih, ambil uangnya. Ya udah deh, aku ambil uangnya ya. Makasih banget loh, kamu emang pacar terbaik. Tenang aja ya, nanti kalau aku itu udah bisa dapat kerjaan dan punya penghasilan, aku itu bakal balikin kok. Udah, nggak usah dibalikin. Aku ngasihnya ikhlas kok. Ya udah yuk, lanjut jalan sampai di tempat kerja aku. Sesampainya di tempat kerja, Makasih ya udah nganterin aku. Kamu yang semangat nyari kerjanya hari ini. Bye. Aduh, enaknya diantarin di tempat kerja sama pacar. Ya iya dong, emangnya kamu jomblo? Nah, udah berani ya ngejekin aku jomblo, mentang-mentang sekarang udah punya pacar. Ya iyalah, makanya kamu itu cari pacar juga. Masa aku setiap cari pacar ya dapatnya mau kondo, capek tahu nggak? Ya makanya kamu cari yang bener, jangan malah cari mau kondo. Kamu nih gimana sih? Ya gimana? Orang ketemunya yang kayak begitu. Oh iya, ngomong-ngomong, itu pacar kamu kerja apaan? Kebetulan pacar aku nganggur, masih nyari kerjaan gitu. Dan jarak dari rumah aku ke tempat kerja kan emang deket. Waduh, aku mencium bau-bau kamu dapat pacar mau kondo nih.
Kamu tuh jangan asal ngomong gitu ya. Pacar aku nggak mau kondo tuh. Dia itu ya effort banget. Orang kemarin aja dia ngasih aku bunga. Ya kalau dikasih bunga mah belum effort namanya. Kalau udah dikasih motor, mobil, ataupun dibeliin rumah, baru kamu bisa ngecap pacar kamu itu bukan mau kondo. Kalau saran aku ya, kamu jangan mau deh sering-sering keluar uang buat pacar kamu itu. Mila, kamu tuh gak usah sok ngatur ya. Wah, dikasih saran bukannya makasih, malah jutek dan langsung pergi. Saat pulang kerja, Wih, kamu pasti lagi nungguin jemputan pacar kamu ya? Kalau iya emangnya kenapa? Ya ampun Anggi, kamu masih ngambek kah masalah tadi pagi? Aku kan cuma bercanda, jangan diambil hati gitu dong. Bercanda kamu tuh gak lucu tahu nggak? Ya maaf, besok-besok aku gak akan bercanda gitu lagi deh. Tapi ini kok tumben banget pacar kamu belum stay di depan sini? Gak tahu juga nih. Kamu nih masih marah apa? Yes, padahal kan aku udah minta maaf. Duh, tapi udah jam segini. Kalau gitu aku duluan ya. Sekali lagi maaf loh. Bye. Iya, udah aku maafin juga. Sebenarnya aku masih kesel sih sama omongan Mila tadi pagi. Tapi ya gimana lagi? Aku juga gak bisa marah lama-lama sama tuh orang. Dan ini si Rizky kemana sih? Biasanya loh dia udah stay di depan nungguin aku pulang. Ini kok malah gak ada. Nah, kebetulan banget nih orang nelpon. Duh, kok tiba-tiba aku jadi khawatir gitu ya? Langsung aku angkat aja deh. Halo, assalamualaikum. Kamu tuh kemana aja sih Rizky? Kok nggak datang buat jemput aku? maaf ya, tadi aku benerin listrik di kos-kosan aku. Aku kirain rusak, ternyata tokennya habis karena lupa ngisi token listrik. Ya ampun, ternyata karena itu kamu gak jemput aku. Ya maafin aku ya, mana HP aku juga sempat lopet lagi. Ini untung aja aku bisa ngecas di kosan samping punya temanku, makanya bisa nelpon kamu deh. Kasian banget sih kamu. Ya udah ya, aku TF kamu buat bayar token listrik. Gak usah Anggi, kamu kan tadi udah ngasih aku uang buat makan. Aku gak enak kalau mau nerima uang lagi dari kamu. Udahlah, gak usah pakai acara gak enak. Nanti aku khawatir loh. Nanti kalau token listrik kamu gak diisi, malam-malam kamu pasti gelap-gelapan. Udah ya, biar aku TF aja. Lagian kan harga token listrik kos-kosan gak begitu mahal. Dan kamu tuh gak usah gak enakan gitu. Kita kan udah pacaran. Nah, udah aku TF tuh, nanti kamu langsung beliin token listrik ya. Dan mulai sekarang kamu tenang aja. Aku bakal menafkahi kamu. Karena kamu kan belum dapat kerjaan. Nah, nanti kalau kamu udah dapat kerjaan, kamu bisa tuh gantian nafkahin aku. Gimana? Wah boleh-boleh, makasih banget loh ya. Aku tuh bener-bener beruntung dan bersyukur punya pacar kayak kamu. Kalau gitu aku tutup dulu teleponnya ya. Soalnya mau langsung beli token listrik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari situ Anggi dengan bodohnya menafkahi pacarnya yang pengangguran. Loh nak, ini uang bulanan yang biasanya kamu kasih ke ibu kok jadi sedikit banget? Iya nih bu, soalnya gaji aku diturunin sama bos. Makanya cuma bisa ngasih uang bulanan segitu sama ibu. Loh, sejak kapan gaji bisa diturunin gitu? Ibu baru tahu loh. Ini kamu beneran kan nak? Gak lagi bohong? Ya enggak lah bu, buat apa coba aku bohong? Dan seharusnya ya aku tuh udah gak ngasih uang bulanan lagi ke ibu. Selama ini kan ibu juga udah buka usaha online dan bapak juga masih kerja kayak biasa. Jadi ngapain bu ngarepin uang bulanan dari aku? Nak, uang bulanan dari kamu itu ya ibu gunakan untuk seluruh kebutuhan kamu sendiri. Bahkan setengahnya itu ibu tabung. Siapa tahu suatu saat kamu nanti butuh. Udahlah bu, gak usah gitu lagi. Aku kan udah besar, aku bisa kok menuhin semua kebutuhan aku tanpa ibu handle. Halah, kamu pilih sunscreen aja sering salah. Sok-sokan mau ngehandle semuanya sendiri. Ya makanya bu, biarin aku belajar. Jangan apa-apa ibu terus. Kalau kayak gitu caranya, kapan coba aku bisa mandiri? Benar juga sih. Ya sudahlah, ibu ngikut saja. Yang penting itu yang terbaik buat kamu. Nah gitu dong. Sebentar ya bu, pacarku nelpon nih. Kamu ini teleponan terus. Udah ibu bilang ya, suruh pacar kamu itu kesini. Kenalin diri ke ibu dan juga bapak. Jangan malah teleponan terus. Bu, aku juga kan udah bilang kalau waktunya udah tepat, pasti deh pacar aku bakal kesini. Tenang aja ya. Udah ya, aku mau ngangkat telepon pacarku dulu.
Halo, ada apa nih? Kamu tumben banget nelpon aku jam segini. Jangan-jangan kamu kangen ya sama aku? Iya nih, kamu bener banget. Emang lagi kangen banget sama kamu. Tapi aku juga mau nanya, kenapa uang bulan aku itu belum kamu kirim? Iya ya. Ya ampun, maaf ya. Sebenarnya tadi tuh aku udah mau ngirim. Cuma aku diajak ngobrol dulu sama ibu. Aku kan juga harus ngasih uang bulanan ke ibu. Ngapain sih kamu ngasih-ngasih uang bulanan ke ibu kamu? Ibu kamu kan katanya kerja online. Bapak kamu juga masih aktif kerja juga toh? Ya sebenarnya uang bulanan itu untuk kebutuhan aku seutuhnya. Karena kan aku tipe orang yang susah ngehandle kebutuhan sendiri. Tapi tenang aja, mulai sekarang nggak lagi kok. Karena aku udah minta sama ibuku biar aku aja yang ngehandle seluruh kebutuhan aku sendiri. Jadi nggak perlu deh ngasih uang bulanan lagi ke ibu. Wah, kalau gitu nanti uang bulananku bisa nambah dong. Hehe. Iya enggak lah, uang bulanan ke ibu aku itu kan sama aja uang kebutuhan aku, Rizky. Untuk beli skincare, beli baju, dan juga yang lain-lain. Lah, kalau kebutuhan kamu itu kan bisa dihemat. Jadi mending disisihin aja untuk nambahin uang bulanan aku. Ya udah deh. Nah, gitu dong. Ya udah ya. Kalau gitu kan aku tutup dulu teleponnya. Jangan lupa habis ini langsung TF uang bulananku ya. Iya siap. Tapi bentar, sebelum kamu tutup teleponnya, kamu nggak mau gitu ngajak ketemuan aku? Kita loh udah seminggu nggak ketemu. Aku lagi nggak bisa nih. Aku lagi sibuk banget nyari kerja. Kalau aku tuh udah nggak sibuk, nanti pasti aku langsung kabarin kamu supaya kita itu bisa ketemu, oke? Ya udah deh. Kehidupan Anggi pun makin berantakan. Apalagi uang untuk kebutuhannya malah ia berikan untuk menambah uang bulanan Rizky. Anggi, kamu kenapa toh sekarang berantakan banget? Kayak nggak terawat gitu. Perasaan dulu kamu nggak gini deh. Tuh, wajah kamu aja kusam banget. Baju kamu juga nggak serapi dulu. Iya, ini tuh gara-gara aku belajar untuk ngehandle semua kebutuhan aku sendiri tanpa bantuan ibu aku. Pantesan aja. Tapi kok aku ngerasa kamu kayak malah nggak mikirin untuk kebutuhan kamu ya? Kamu udah nggak beli baju ataupun sepatu baru. Padahal kan dulu kamu suka banget gonta-ganti baju dan juga sepatu supaya bagus dan rapi ketika dipakai kerja. Emil, udahlah, kamu tuh gak usah kebanyakan nanya. Kamu sekarang berubah ya? Padahal aku nanya baik-baik loh. Kenapa kamu jawabnya dengan nada ngegas gitu? Mana kata-kata kamu kasar lagi? Ya makanya kamu tuh berhenti ikut campur. Aku tahu ya kita udah temenan lama, tapi setidaknya pahamin dong batasan-batasan ketika berteman. Jangan seenaknya ngatur dan nanya-nanya dong. Loh, aku tuh gak ngatur sama sekali loh, Nggi. Aku cuman mempertanyakan, kenapa sekarang kamu berubah? Jadi berantakan dan gak mikirin kebutuhan kamu sendiri. Jangan-jangan selama ini uang gajian kamu kebanyakan kamu kasih untuk pacar kamu ya? Kalau emang aku ngasih sebagian uang gajian aku ke pacar aku, emangnya ada urusannya sama kamu? Buat rugi kamu gitu? Nggak ada kan? Jadi ya udahlah, stop ikut campur. Kamu kok jadi gini sih? Biasanya loh, kamu kalau ada apa-apa cerita sama aku dan nggak pernah ngomong kasar ataupun ngegas sama aku. Semenjak kamu pacaran sama si Mokondo itu, kamu udah nggak seperti dulu lagi, Anggi. Tutup mulut kamu ya. Jangan berani-beraninya kamu bilang kalau pacar aku tuh Mokondo. Pacar aku tuh udah effort juga kok. Jadi ya nggak ada salahnya dong kalau aku berinisiatif nafkahin dia pakai setengah gaji aku. Itu semua supaya ngebantu dia untuk nyari kerjaan. Kalau nanti dia berhasil juga kan aku bakal ikut menikmati. Tapi ya udahlah, ngapain aku capek-capek ngejelasin. Wanita kayak kamu tuh mana paham. Duh, ini si Rizky kemana sih? Aku tuh padahal lagi pengen banget ketemu sama dia terus curhat. Dianya malah gak bisa dihubungin dan gak bisa ditemuin. Kenapa ya? Sekarang dia susah banget diajak untuk ketemuan. Alasan terus bilangnya nyari kerjaan. Tapi sampai sekarang gak dapet-dapet. Loh, itu bukannya Rizky? Kok dia malah nongkrong sama cewek sih? Kurang ajar banget. Dia selingkuh. Laki-laki gak tahu diuntung, bukannya makasih dan berusaha beneran nyari kerja. Aku loh sampai rela nafkahin dia pakai setengah gaji aku. Dia malah enak-enakan selingkuh di kafe. Awas aja ya, aku bakal kasih pelajaran yang bakal buat dia menyesal seumur hidup. Anggi pun pergi ke suatu tempat dulu. Setelah itu, ia langsung menghampiri pacarnya dan menyiram bensin.
Rasain nih. Dasar laki-laki brengsek. Mana nih yang katanya lagi sibuk nyari kerja? Ini kok malah asik-asikan selingkuh sih di kafe? Oh Anggi, aku tuh cuma lagi istirahat, bukan selingkuh. Dan kamu nih apa-apaan sih? Kok malah tiba-tiba nyiram aku itu pakai bensin? Istirahat kata kamu. Mana ada coba orang istirahat di kafe sambil mesra-mesraan sama cewek. Oh iya, aku nyiram kamu bensin itu supaya bisa ngasih pelajaran ke kamu. Biar kamu tuh sadar dan menyesal seumur hidup. Bisa-bisanya loh kamu selingkuhin aku yang selama ini udah nafkahin kamu. Ya ampun Anggi, kamu kok jahat banget sih? Aku tuh nggak bohong sama kamu. Aku itu beneran loh. Aku tuh lagi istirahat, habis nyari kerja dan ini temen aku, bukan selingkuhanku. Duh, pokoknya aku tuh harus bisa buat Anggi itu percaya sama aku. Kalau nggak bisa mampus aku. Nggak akan percaya lagi ya aku sama omongan kamu itu. Setelah aku melihat sendiri kamu itu selingkuh. Sakit banget tahu nggak rasanya hati aku. Aku bakal ngebuat kamu hangus terbakar. Hahaha. Rasain nih. Oh panas, tolong, dasar wanita sialan kamu Anggi. Kalau aku itu terbakar, kamu juga harus terbakar. Udah gila kamu ya? Jangan deketin aku lah. Tolong. Pada akhirnya Anggi dan Rizky pun terbakar bersama. Beruntung mereka bisa selamat, namun mereka mengalami luka bakar yang sangat serius. Hal itu membuat mereka cacat seumur hidup.